الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من النار ومن أهلها، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، اللهم آمين. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah mengabari kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah seorang yang terpercaya dan dipercaya. Beliau adalah seorang yang jujur dan dipercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sungguhnya salah seorang dari kalian diawali proses penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian pada 40 hari setelahnya berubah menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian setelahnya dalam waktu yang sama 40 hari setelahnya akan berubah menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirimkanlah padanya malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian malaikat itu meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Wa yu'maru bi4 kalimatin. Kemudian diperintahkanlah kepada malaikat tersebut untuk mencatat 4 hal. Bikatbi rizqihi, mencatat rezekinya, wa ajalihi, dan usianya, wa amalihi, dan amalannya, wa syaqiyun aw sa'id, dan apakah dia akan menjadi orang yang sengsara atau dia akan menjadi orang yang berbahagia. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu. Maka kata beliau alaihi salatu wassalam, demi Allah yang tidak ada ilah, tidak ada sembahan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah. Salah seorang dari kalian mungkin saja melakukan amalan-amalan ahli surga, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira', hingga benar-benar dia telah dekat dengan surga dan tidak ada jarak yang memisahkan antara dia dan surga, melainkan sejarak 1 hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab. Namun ketentuan Allah Subhanahu wa taala mendahuluinya.
fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Kemudian dia melakukan amalan ahli neraka dan kemudian dia masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar. Dan sebaliknya, salah seorang dari kalian benar-benar melakukan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira. Hingga tidak ada lagi jarak yang memisahkan antara dia dengan neraka melainkan sehasta. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun ketentuan Allah Subhanahu wa taala mendahulinya. Fayamalu bi'amali ahli jannah, kemudian dia melakukan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk ke dalam surga dengan kemaha agungan Allah Subhanahu wa taala, kemaha kuasaan Allah Subhanahu wa taala, kemaha bijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kemaha adilan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang keempat. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis ini. Di antaranya bahwa di dalam hadis ini sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengawali hadis ini dengan mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Beliau mendeskripsikan Nabi alaihi salatu wasallam, menyebutkan sifat Nabi alaihi salatu wasallam dengan dua ini, as-shadiq, al-masduq. Ya, as-shadiq orang yang jujur, wal masduq dan dipercaya. Ya, as-shadiq jujur, ya, shadiqun fi qawlihi wa fi amalihi. Ya, beliau jujur dengan ucapannya, beliau jujur dengan amalannya. Al-masduq, karena beliau shadiq, maka seluruh yang berasal dari beliau pasti adalah merupakan sesuatu yang tidak akan meleset dari kebenaran. Pasti adalah sesuatu yang benar. Ya. Al-masduqu fi khabarihi wa fi hukmihi. Ya, beliau dipercaya dalam seluruh informasi yang beliau bawakan dan dari seluruh tetapan yang beliau tetapkan, hukum yang beliau tetapkan. Mengapa Nabi alaihi salatu wassalam, mengapa sahabat ini, ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengawali hadisnya dengan mengungkapkan diksi ini, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqu al-masduq. Qala ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa dimulai hadis ini dengan wasfun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu as-sadiq wal masduq, lianna ma ba'dahu dzikru al-asya' al-ghaibah allati la tudrikuhu hawassun nas. Ya, karena apa yang akan disampaikan setelahnya adalah merupakan informasi gaib yang tidak mungkin ditangkap oleh panca indera seseorang. Karena itu dimulailah, ya, hadis ini dengan diksi seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang as-sadiq al-masduq telah mengabari kami kada wa kada, demikian dan demikian, ya, agar kemudian memberi kesan, ya, memberikan informasi awal bagi orang-orang yang mendengarnya bahwa apa yang diinformasikan setelahnya adalah merupakan sesuatu yang pasti benar, meskipun tidak tertangkap oleh indera manusia. Kemudian di dalam hadis itu, ya demikian, ya faktanya, di dalam hadis itu Nabi alaihi salatu wasallam menceritakan tentang proses penciptaan manusia dari semenjak ia janin sampai kemudian ditiupkan ruh kepada dia. Kemudian hal-hal yang terkait dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala
ya berkenaan dengan hamba tersebut pun disebutkan ya di dalam hadis ini. Demikian juga disebutkan tentang uh, penduduk surga dan penduduk neraka. Ya, penduduk surga dan penduduk neraka. Ada orang-orang yang kemudian secara kasat mata, secara zahir telah melakukan amalan-amalan yang dinilai sekali lagi secara kasat mata sebagai amalan penduduk surga. Tetapi innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, amal-amalan itu dinilai pada penghujungnya. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, kemahatauan Allah Subhanahu wa taala, kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dia adalah penduduk neraka, fayamalu bi amali ahli nar, nasallallahu salam wal afiyah. Dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, kemudian dia masuk ke dalam neraka. Demikian juga sebaliknya, ada orang-orang yang secara kasat mata kita nilai melakukan hal-hal yang kejahatan-kejahatan yang merupakan perbuatan ahli neraka, tetapi kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kemahabijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahatauan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ketentuan Allah Subhanahu wa taala berkata lain di penghujung hayatnya, dia melakukan amalan-amalan surga, ahli surga, dan itulah yang kemudian memasukkan dia ke dalam surga. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yaj'alana min ahli jannati. Nah, itu seorang manusia tidak boleh sombong dengan apapun ketaatan yang dia lakukan, tetapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada dia karunia untuk mencintai amalan-amalan taat, mencintai kebaikan, dan memberikan taufik dan kemudahan bagi dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga disebutkan tentang marahilu khalqil insan. Ya, apa marhala, fase-fase penciptaan manusia, ya, fase-fase kelahiran manusia, dimulai dari janin sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai makhluk yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang terbaik, ya, fi ahsani taqwim, ya. Makhluk yang bentuknya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam sebaik-baik bentuk, ya. Dan apa yang disebutkan di dalam hadis ini secara gamblang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mu'minun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari sari pati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfah. Ya. Ini Adam alaihissalatu wassalam, ya. Tsumma ja'alnahu nutfatan. Kemudian kami jadikan dia dari setetes mani, ya. Ini setelah Adam alaihissalatu wassalam, dan kami tempatkan dia fi qararim makin, di dalam tempat yang kokoh, yaitu di dalam rahim seorang ibu. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan mani itu segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Kemudian kami jadikan segumpal darah itu sebagai segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhaman. Kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Fa kasawnal idhama lahma. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan dia sebagai sebuah makhluk yang berbeda, ya, yang sudah lengkap. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang merupakan sebaik-baik pencipta. Maka dari yang disebutkan dari ayat ini
Al-Mu'minun ayat 12-14 sampai 14 kita melihat fase-fase itu ada 4. Ya, pertama tentunya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, dari saripati tanah. Kemudian setelah itu maka manusia awal penciptaannya dimulai dari rahim seorang ibu dalam bentuk berasal dari mani, ya, nutfah, kemudian berubah ke fase berikutnya menjadi segumpal darah, kemudian berubah ke fase berikutnya menjadi segumpal daging, ya, kemudian segumpal daging itu menjadi tulang belulang, dan selanjutnya tulang belulang itu dibalut oleh daging, ya. Kemudian dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu, ya, pada fase yang keempat setelah berlalu 40 hari, 40 hari, ya, pada fase yang keempat setelah berlalu berapa itu 120 hari, maka ketika itulah fase ditiupkan ruh kepada orang tersebut, ya, dan kemudian dia menjadi makhluk yang lengkap, manusia yang lengkap. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari hadis yang keempat, dan jika ingin kita urai lebih luas lagi, maka tentu ulasannya akan panjang dan kita cukupkan pada 2 poin tersebut.